Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu menyebutkan pengamalan persatuan dan kesatuan. 2. Mampu melaporkan kegiatan seorang pemimpin. 3. Membuat rencana teks pidato. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan mengupas tuntas terlebih dahulu tentang pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pidato termasuk salah satu seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato bersifat dua arah. Pesan-pesan yang disampaikan pembicara baik berupa kata-kata verbal atau bukan kata-kata non-verbal. Fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Kalimat dalam pidato harus disusun dengan baik dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Tujuan pidato yaitu untuk memberikan pemahaman atau informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak. Yang kedua, meyakinkan pendengar dengan cara bahasa yang argumentatif. Yang ketiga, dengan diselingi humor agar pendengar merasa senang atau dapat menghibur. Yang keempat, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau persuasif. Struktur pidato yang pertama, judul. Judul dalam pidato harus menimbulkan hasrat ingin tahu dari pendengar. Salam pembuka atau pembukaan. Bagian pembukaan ini harus diawali dengan ucapan penghormatan dan ucap syukur. Selanjutnya, isi atau intinya yaitu memuat materi yang akan dijelaskan secara rinci dari pembicara yang disampaikan ke hadirin. Yang terakhir, penutup adalah simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, bagian penutup pidato merupakan bagian yang sangat penting karena tidak ada lagi tambahan cerita atau fakta untuk didengarkan. Audien akan memberikan perhatian pada bagian akhir pidato yang berisi saran atau kesimpulan terkait dengan tema keseluruhan pidato. Jenis pidato ada beberapa. Yang pertama, pidato pembukaan, yaitu pidato yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Terus pidato penghargaan merupakan pidato untuk memberikan pengarahan kepada suatu pertemuan. Biasanya pidato ini dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, atau ketua panitia dalam acara rapat warga atau rapat panitia suatu kegiatan. Pidato sambutan. Pidato sambutan ini merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang ketua, baik ketua panitia ataupun pemimpin suatu masyarakat. Terus, pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Biasanya ini dilakukan oleh pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat dalam peresmian bangunan, gedung, dan lain-lain. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya menyampaikan laporan atas suatu tugas atau kegiatan. Yang terakhir, yaitu pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban seorang ketua atau pejabat kepada warga masyarakat atau orang yang telah memberikan amanat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode pidato. Metode pidato itu ada beberapa. Yang pertama, membaca naskah. Nah, metode ini
di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah tersebut disusun kemudian dibaca lengkap dari awal sampai akhir pidato. Metode pidato ini biasanya digunakan dalam menyampaikan pidato formal dan resmi. Yang kedua, menghafal atau memoriter. Metode ini tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya karena penyampai pidato menghafal seluruh isi pidato. Naskah pidato juga disiapkan sebelumnya tetapi tidak dibawa saat berhadapan dengan publik. Impromptu adalah metode pidato tanpa persiapan naskah, tanpa catatan kecil atau menghafal sebelumnya. Penyampaian bersifat dadakan, penyampai pidato langsung berbicara sesuai apa yang ia tahu dan terlintas di benaknya. Yang keempat, ekstemporan, yaitu menjabarkan kerangka. Pembicara menyiapkan pokok-pokok isi pidato, kemudian menyusunnya dalam bentuk kerangka pidato. Selain itu, pembicara juga membuat catatan khusus yang diperlukan dalam berpidato. Dalam berpidato, kerangka itu dikembangkan secara langsung dan catatan itu dilihat saat diperlukan. Berpidato dengan cara menjabarkan kerangka ini sangat dianjurkan karena sifatnya fleksibel. Terima kasih, salam untuk anak-anak hebat. Selanjutnya kita buka buku tema 7 subtema 1 pembelajaran 1.